roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya. "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat,
Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, Suatu pun tidak. katanya kepada mereka, Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. kata mereka. Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, Sudah cukup. lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, Sudahlah itu. lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api
dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." tetapi Petrus menyangkal. Katanya, Bukan, aku tidak kenal dia. tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." tetapi Petrus berkata, Bukan, aku tidak. dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. tetapi Petrus berkata, Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, Cobalah katakan, siapakah yang memukul kau? dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." jawab Yesus, Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. kata mereka semua. Kalau begitu, engkau ini anak Allah. Jawab Yesus. Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Lukas 22 sebagai patokan panduan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama mengenai rencana untuk membunuh Yesus. Lalu Yudas mengkhianati Yesus. Kita belajar bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat benci benar kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka iri, mereka keras hati menolak kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan Yudas, salah seorang murid Tuhan Yesus, pemegang bendahara dalam kelompok itu, membuka celah untuk iblis, yaitu sifat cinta akan uang, sehingga masuklah iblis ke dalam Yudas, mempengaruhi pola pikir, pola hidupnya. Dia berkhianat, menjual Yesus gara-gara uang. Penting buat kita tidak buka celah untuk iblis dan terus berjaga-jaga dan hidup di dalam doa. Selanjutnya persiapan untuk makan Paskah. Saudara, perhatikanlah apa yang kata Tuhan Yesus kepada Petrus dan Yohanes yang mau mempersiapkan Paskah, bahwa ada seorang yang tidak diketahui namanya siapa, tetapi jasanya tercatat jelas. Ada seorang di kota,
sudah mempersiapkan ruangan yang besar di atas dan sudah lengkap semua keperluan untuk Tuhan Yesus bersama murid-muridnya merayakan malam Paskah yang terakhir. Teladan yang baik buat saya dan saudara. Nama kita tidak perlu diketahui, tetapi lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan Yesus, untuk pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita bisa sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan titipkan kepada kita, lakukanlah yang terbaik, bukan asal-asalan. Ya. Orang tersebut sudah menyiapkan, ya, sudah memperlengkapi ruangan atas yang besar dan sudah lengkap dipersiapkan untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kiranya Tuhan memberkati kita supaya kita bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan, buat banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Jadi hidup bukan egosentris, bukan hanya untuk aku, tetapi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Amin. Selanjutnya mengenai penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Tuhan Yesus bersama para murid-muridnya melakukan perjamuan makan malam terakhir atau the last supper. Tuhan Yesus mengingatkan esensi mengenai perayaan itu, agar murid-muridnya mengenang saat-saat itu, mengingat hal-hal itu, ya, sehingga mereka mengerti untuk apa mereka hidup, ya. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan pergi dan mati di salib, dan mereka masih hidup dan harus memberitakan Injil. Sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan mereka untuk selalu mengingat peristiwa ini, di mana Tuhan sudah memberitakan apa yang akan terjadi, dan mereka harus siap sampai genap seluruh rencana Allah, ya, untuk berjuang memberitakan Injil demi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus katakan bahwa tubuhnya akan diserahkan bagi penebusan dosa manusia yang mau percaya, ya. Dan Tuhan berkata bahwa ini memang harus terjadi. Sementara Tuhan Yesus sedang berkata mengenal hal-hal yang penting, murid-muridnya dikatakan bertengkar satu sama lain, merasa diri paling hebat, paling besar di antara mereka. Ya. Perhatikan di situ, mereka tidak menangkap pesan utama dari Tuhan Yesus, tetapi mereka saling berebut, ingin dihormati. Lalu Tuhan Yesus bilang, siapa yang paling hebat, siapa yang paling besar, harus yang menjadi pelayan, harus yang siap untuk dianggap rendah, tidak dihargai. Pelayan, melayani. Jadi seorang pemimpin yang melayani, ya, dikatakan seperti itu, ya. Pemimpin yang melayani, bukan yang paling otoriter dan lain sebagainya. Lalu Tuhan mengatakan jelas kepada Simon Petrus bahwa dia harus hati-hati, sebab iblis sedang mengeker kelemahannya, menuntut supaya dia jatuh seperti gandum yang kosong. Ya, Tuhan tahu apa yang terjadi, bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Bahwa rencana iblis supaya dia putus asa, ya, supaya dia dibunuh, dicuri damai sejahteranya, keselamatannya, dan dibinasakan. Tetapi Tuhan Yesus bilang di ayat 32,
Aku telah berdoa untuk engkau, Simon Petrus, supaya imanmu jangan gugur. Ya. Dan jikalau engkau sudah insaf, bertobat, kuatkan saudara-saudaramu. Tapi Petrus bilang, gak mungkin. Aku siap di penjara, bahkan mati bersama-sama dengan engkau. Ya. Terus Tuhan Yesus bilang, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sangat memperhatikan murid-muridnya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita yang percaya. Dia memperhatikan secara spiritual, kerohanian, jiwa, ya. Dan juga dia memperhatikan secara kebutuhan fisik. Dikatakan, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi, bekal dan kasut, apakah kamu kekurangan? Tidak, kata muridnya. Ya, jadi ini yang menguatkan dan meneguhkan kita selama kita sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus. Setia, ya, Tuhan memperhatikan kebutuhan kita. Kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani. Kebutuhan ya, bukan keinginan. Supaya kita dapat bersaksi kepada banyak orang bahwa Yesus Tuhan kita adalah sumber hidup. Dan di dalam Dia ada pertolongan, kekuatan, dan jalan keluar. Tuhan Yesus mengingatkan ini kepada murid-muridnya. Sebab sebentar lagi Dia akan disalibkan. Dia akan mati, dan Dia akan bangkit dan naik ke sorga. Ya, murid-muridnya akan tetap di dunia, berjuang untuk memberitakan Injil. Tetapi selama mereka sungguh-sungguh menjadi murid-muridnya yang taat setia, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus menyertai mereka dalam kebutuhan rohani, spiritual, dan kebutuhan fisik juga. Selanjutnya di Taman Getsemani. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya untuk berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Ayat 40. Dan waktu ayat 44 ditulis, ketika Tuhan Yesus sangat ketakutan, maka Ia makin bersungguh-sungguh berdoa. Ini kuncinya, saudara. Berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Selama kita tinggal di dunia, pencobaan, masalah, problem pasti ada. Tapi persoalannya jatuh atau tetap berdiri teguh, itu adalah pilihan. Kalau mau tetap berdiri teguh, kuat, mengatasi, menanggung segala persoalan, kita harus kuat di dalam berdoa. Dan tambah sulit kehidupan, tambah lebih sungguh-sungguh berdoa. Maka pemeliharaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk kita mampu dan tetap setia. Apapun keadaannya akan kita alami, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Sesudah itu Yesus ditangkap dan dibawa ya kepada ketua-ketua imam-imam. Yudas di sana pura-pura baik, mencium Yesus, tanda cinta, padahal sebetulnya dia menyerahkan Yesus kepada para penangkapnya. Ya. Lalu Petrus menyangkal Yesus. Dikatakan di sini bahwa Petrus tidak mengaku bahwa dia adalah murid Yesus. Dari jauh dia mengikuti Tuhan, tapi tidak mau terlalu dekat karena dia takut, tetapi dia ingin tahu. Lalu dikatakan di ayat 61, berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Ketika Petrus sudah 3 kali menyangkal Yesus, dari kejauhan mata Tuhan melihat Petrus. Ketika ayam berkokok, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu Petrus pergi keluar, menangis dengan sangat sedihnya. Dia gagal untuk mengasihi Tuhan. Dia gagal untuk setia. Dia gagal untuk melaksanakan komitmennya. Dia manusia gagal. Sangat sedih. Ya, tetapi kita tahu kisah selanjutnya. Petrus tidak bunuh diri. Tuhan memulihkan keadaannya, dan benar seperti apa kata Tuhan.
Melalui pengalaman hidup yang pahit ini, Petrus menghiburkan teman-temannya. Bahkan waktu dia dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta yang di Yerusalem itu, Petrus diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus yang sangat efektif. Diubahkan dari manusia yang gagal menjadi manusia yang kuat dan berhasil untuk mempermuliakan nama Tuhan. Selanjutnya, Yesus di hadapan mahkamah agama. Orang-orang menahan, mengolok-ngolok, memukulinya, menutup mukanya, dan menghina dia, menghujat dia. Ya. Dan di situ Tuhan Yesus kuat secara fisik dan roh, karena dia tahu untuk apa dia datang ke dunia ini, untuk mencari dan menyelamatkan yang berdosa, yang mau percaya dan datang kepadanya. Dan waktu ditanya oleh para pemuka agama itu, apakah kau Mesias? Apakah kau juru selamat itu? Tuhan Yesus menjawab, sekalipun aku mengatakannya, kamu tidak percaya. Ya. Sekalipun aku bertanya kepadamu juga, kamu tidak mau menjawab. Tapi mulai sekarang, Anak Manusia, ya, itu kata ganti Yesus Kristus, sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Akulah Anak Allah. Ayat 70. Jadi ini pengakuan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Saudaraku yang kekasih, tantangan untuk taat setia sampai akhir itu sangat besar. Tetapi kuasa Tuhan yang ada di dalam diri orang percaya lebih besar. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh berdoa supaya waktu pencobaan-pencobaan itu datang, kita tidak jatuh, tapi berdiri teguh. Tambah kuat, karena Immanuel, Tuhan beserta kita. Tambah banyak masalah, tambah sungguh-sungguh berdoa. Sebab hanya Tuhan yang bisa menolong, dan hanya Tuhan yang bisa membuat mujizat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.